Shalom adik-adik. Senang banget nih kita bisa ketemu lagi di Sabtu yang ceria ini dengan aku Kak Juwita dan Kak Joni. Adik-adik yang semangat ya. Sebelum kita mulai episode kali ini, kita harus mulai dengan apa Kak? Awali dengan doa. Berdoa terlebih dahulu. Ayo Kak. Oke adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami akan mulai jam kisi kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami. Amin. Amin. Nah adik-adik, oke sebelum kita, tadi kita udah berdoa loh Kak. Sekarang kita angkat pujian. Ya, apaan sih Kak lagunya kita seperti? Yang ada roti-roti itu. Waduh. Atau adik-adik ada nggak sih yang senang makan roti di sini? Semua bangkit berdiri ya, ikutin kakak-kakaknya Tuh, ya. Oke. Semangat ya. Musik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega dengan roti. Yuk, hop. Nyam 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 nyam. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Hap. Nyam 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 nyam. Ku akan selalu mendukungmu dan dorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega dengan roti. Lebih semangat lagi ya nyanyinya. Tapi kali ini kita ganti Kak. Apa ya? Baju dan celana. Semangat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti celana dengan baju. Lagi yuk. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Hap. Nyam 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 nyam. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Yang tadi apa ya? Seperti celana dengan baju. Yeay. Jadi kita harus saling apa Kak? Selalu bersama. Saling mendukung, Mendukung. mendoakan. Oke adik-adik, jangan sebaliknya ya. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sepertinya adik-adik akan penasaran dengan siapa yang bercerita. Karena Kak, mereka ini belum pernah dengar. Waduh. Belum pernah dengar kakak yang satu ini mendengar. Cerita maksudnya. Jadi kakak harap adik-adik tetap duduk diam ya. Duduk yang manis, menunggunya. Oke? Ayo Kak, kita langsung saja kita panggil. Iya. Kak Delvi. Iya. Hai adik-adik semuanya, ketemu lagi sama Kak Delvi. Nah, kali ini kakak akan cerita tentang Yusuf dijual ke tanah Mesir. Kira-kira kenapa ya Yusuf dijual ke tanah Mesir? Oke, sebelumnya adik-adik udah nonton belum episode sebelumnya tentang Yusuf? Oke, kakak akan bahas lagi nih, kakak akan ingetin lagi kalau Yusuf itu adalah anak dari Yakub dan Rahel. Nah, Yusuf itu anak yang paling disayang oleh Yakub.
Sampai suatu ketika, Yakub membuatkan jubah yang sangat cantik untuk Yusuf. Tetapi saudara-saudaranya Yusuf, dia iri, dia cemburu sama Yusuf. Karena dia kepingin kayak Yusuf, tapi dia tidak bisa. Oke, kita ke ceritanya ya, kenapa Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali, saudara-saudaranya Yusuf sedang mengembalakan domba-domba ayahnya ke Sikem. Lalu Yakub memanggil Yusuf. Dia menyuruh Yusuf untuk melihat saudara-saudaranya dan domba-dombanya apakah kondisinya baik-baik saja atau tidak. Lalu Yusuf yang taat, dia langsung pergi ke Sikem untuk melihat saudara-saudaranya. Sesampai di Sikem, Yusuf tidak melihat adanya saudara-saudaranya. Tetapi ada seorang laki-laki di sana yang bertanya kepada Yusuf, "Apakah yang kamu cari?" Lalu Yusuf menjawab, "Aku sedang mencari saudara-saudaraku dan domba-domba yang sedang mereka gembalakan." Dan dijawab lagi sama seorang laki-laki tersebut, "Aku melihatnya, mereka pergi ke arah Dotan." Lalu tanpa basa-basi, Yusuf pun langsung pergi ke arah Dotan. Sesampainya Yusuf ke Dotan, saudara-saudaranya Yusuf pun melihat Yusuf dari kejauhan. Mereka berkata, "Lihatlah, tukang mimpi itu datang." Lalu saudara-saudaranya Yusuf pun merencanakan sesuatu yang ingin membahayakan Yusuf, yaitu membunuh Yusuf dan melemparkannya ke dalam sumur. Lalu kata Ruben, saudaranya Yusuf, dia bilang begini, "Janganlah kita bunuh dia, tetapi lemparkanlah saja dia ke dalam sumur dan kita tidak usah apa-apa." Lalu saudara-saudaranya Yusuf pun menyetujui apa kata Ruben. Dan sampainya Yusuf kepada saudara-saudaranya, Yusuf langsung ditarik jubahnya dan dilemparkanlah ke dalam sumur yang kosong dan tidak ada air. Setelah itu datanglah orang-orang Ismail dari padang gurun tersebut. Dan kata Yehuda, saudaranya Yusuf, dia berkata kepada saudara-saudaranya, "Untung apa kita membunuh dia? Kita jual saja kepada orang-orang Ismail itu." Lalu saudara-saudaranya menyetujui apa kata Yehuda. Mereka mengangkat Yusuf dari sumur tersebut dan menjual Yusuf kepada orang-orang Ismail tersebut dengan harga 20 sikal perak. Adik-adik tahu gak ya 20 sikal perak itu berapa? Yang pasti harganya mahal ya adik-adik pada zaman itu. Lalu setelah itu Yusuf dibawa oleh orang-orang Ismail itu. Dan Ruben datang ke sumur itu. Dia melihat sumur itu kosong, tidak ada Yusufnya. Lalu dia berkata, "Kemana anak ini?" Sambil merobekkan bajunya. Lalu saudara-saudaranya Yusuf menjawab perkataan Ruben. Yusuf telah dijual kepada orang-orang Ismail itu. Mereka pun bingung. Nanti kalau Yakub ayahnya menanyakan Yusuf, mereka harus jawab apa? Lalu mereka berpikir untuk menyembelih seekor kambing dan mencelupkan jubah Yusuf ke dalam darah seekor kambing yang dia sembelih. Setelah itu mereka pulang. Sesampainya mereka di rumah, mereka menyerahkan jubah itu kepada Yakub. Mereka berkata, "Inikah jubah anakmu?" Yakub yang melihat jubah itu dengan penuh darah, Yakub kaget. Yakub berkata, "Ada apa dengan anakku?" Lalu saudara-saudaranya Yusuf pun berbohong kepada ayahnya yaitu Yakub. Mereka bilang Yusuf itu dibunuh oleh binatang buas. Yakub yang mendengar hal itu, Yakub langsung sedih. Setelah itu, Yusuf yang sudah dijual oleh orang-orang Ismail, Yusuf dijual lagi kepada orang-orang Potifar yang merupakan pengawal kerajaan di Mesir.
Oke, sekian dari cerita kakak. Kakak mau menyimpulkan bahwa adik-adik tidak boleh seperti saudara-saudaranya Yusuf yang penuh dengan iri hati, kebencian, dendam, terus juga kebohongan. Oke, adik-adik, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kita belajar tentang Yusuf. Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan lewat hamba-hamba Tuhan, semoga bisa dipelajari dalam kehidupan kami masing-masing. Hanya dalam namamu kita sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bye-bye. Wow, seru banget ya Kak ceritanya. Kita terima kasih dulu dong buat Kak Jalvi. Thank you ya Kak Jalvi sudah ingetin kita lewat cerita firman Tuhan. Supaya kita sebagai saudara-saudara, anak-anak Tuhan saling mendukung kayak lagu kita tadi. Saling mendorong untuk kita berbuat yang positif. Ya kan Kak? Seperti Yusuf, walaupun dia diperlakukan kurang baik, dia tetap menjadi anak yang baik. Oke adik-adik? Oke dong. Oke, karena firman adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Untuk itu kita harus selalu mendengarkannya. Dan hari ini kita bawa pujian itu ya kan Kak? Betul sekali. Yuk kita nyanyikan musik. Semua duduk yang manis ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Satu kali lagi kita nyanyikan ya adik-adik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di sampingku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur kami bisa bertemu di episode kali ini. Bapa, biarlah setiap cerita firman Tuhan yang kami dengarkan, kami boleh melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye. Bye-bye. God bless adik-adik.